Renungan kita, aku tak dapat pergi menjauh dari rohmu. Aku tak dapat lari dari hadapanmu. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku di dunia orang mati, engkau ada di sana. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, engkau menuntun dan memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingiku menjadi malam, maka kegelapan tidak menggelapan, malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, Mazmur 139 kita bisa olah dari ayat 1 dan 2 ya di awal, atau kita memulai dari ayat ke-23 dan 24. Jika memulai dari ayat 23 dan 24, maka kita berkata, atau pemasuk berkata, selidikilah aku, kenallah pikiranku. Tapi kalau kita memulai dari ayat pertama, maka kita memperhatikan bahwa di awal sekali juga sama, selidikilah aku, engkau mengetahui. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemazmur memperlihatkan diri sebagai orang yang bukan saja jujur dalam orasi dan narasi kepada sesama manusia, tapi di hadapan Tuhan dia membuka diri, di hadapan Tuhan dia mempersilahkan Tuhan mengetahui arah hidup dan kehidupannya, dengan satu keyakinan bahwa di hadapan Tuhan pun ia bisa terbuka, ia jujur dan apa adanya di hadapan Tuhan. Ia berani mengungkapkan hal tersebut dengan keyakinan bahwa bukan saja di hadapan manusia, di hadapan publik ia bisa jujur dan tulus, tapi di hadapan Tuhan hal yang sama pun terjadi. Dengan demikian ia bisa atau dia tanpa takut jika Tuhan menyelidiki, memperhatikan atau mau melihat hidup dan semua celah hidup dan kehidupan dia. Nah, dalam bacaan kita tadi kita memperlihatkan bahwa pemazmur menyadari bahwa ia tidak mampu pergi jauh dari hadapan Tuhan. Kemanapun ia melangkah, maka Tuhan ada. Bahkan dia bisa berkata, aku tak dapat pergi menjauh dari Tuhan, karena roh Tuhan ada di mana-mana. Aku tidak dapat lari dari hadapan Tuhan. Aku tidak bisa bersembunyi, bahkan ketika ia masuk ke dalam alam bawah sadar, alam maut pun Tuhan bisa menarik kembali dia dari sana. Manusia tidak bisa bersembunyi dari hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku seiman, lintas iman, saudara-saudara yang kekasih, saudara-saudara dalam kemanusiaan. Nah, dalam konteks kekinian, kita mungkin berpikir bahwa kita mampu bersembunyi secara fisik di liang-liang batu, di liang-liang, atau kita bisa bersembunyi secara geografis di mana saja kita berada, atau kemanapun kita mau melangkah, mau melarikan diri secara fisik dari orang-orang di sekitar pun itu bisa. Kita bisa bersembunyi di dunia nyata dengan segala macam hal, tapi yang pasti kita tidak bisa bersembunyi dari hadapan Tuhan. Tuhan memperhatikan kita dan menolong kita. Tuhan juga mampu meraih keluar kita dari lubang persembunyian kita. Kita tidak mampu berbuat apa-apa ketika kita berada di dalam atau di area yang masih merupakan ciptaan ini, atau kalau kita punya keyakinan bahwa segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan, maka Tuhan tahu persis di mana saja kita berada. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, mungkin kita berpikir bahwa kita mau bisa lari dari
hal-hal yang ada di hadapan kita, ada kenyataan hidup, atau kita bisa berlari dari segala sesuatu yang bisa membuat kita takut atau orang mengetahui kesalahan kita, atau hal-hal yang kita tutup rapat sehingga orang lain tidak pernah tahu. Bisa saja. Tapi kita perhatikan baik-baik bahwa hal seperti itu di hadapan Tuhan tidak ada. Lompat lagi dalam sigon kekinian, saya sering berkata bahwa manusia bisa lari dari dunia nyata, dunia fisik, tapi manusia tidak bisa melarikan diri dari dunia roh. Atau kita bisa menghapus jejak fisik kita, tapi kita tidak mampu bersembunyi dari jejak digital atau jejak yang sudah ada di dalam dunia yang maya atau dunia maya. Saudara-saudara, ketika orang berpikir bahwa dia bisa berlari dari hadapan Tuhan, ketika ia berpikir bahwa bisa lari dari hadapan sesamanya, dia bersembunyi di banyak tempat atau berpindah-pindah tempat. Tapi dalam keadaan seperti itu, mata Tuhan akan memperhatikan, mata Tuhan tetap berada dan melihat kemanapun kita berada. So, saudara dan saya sebagai umat milik Tuhan, lebih baik kita melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kita tetap ada di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa melarikan diri dari hal-hal tersebut. Kita ada dan hidup karena terang Tuhan tetap menyertai kita. Amin.